Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi atau FR atau bocoran materi soal SKB CPNS yang keluar pada ujian SKB di hari pertama hingga hari sekarang. Khususnya untuk guru SD atau PGSD. Jadi buat teman-teman peserta SKB yang belum melaksanakan ujian, bisa simak terus video ini sebagai referensi belajar dan sebagai tambahan materi untuk persiapan menghadapi ujian SKB nanti. Dan sebelum ke pembahasan, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar FR soal-soal SKB. Karena nanti kami akan selalu update terkait soal-soal SKB CPNS ini yang keluar pada ujian SKB di hari-hari berikutnya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Soal yang nomor 1, langkah awal strategi pembelajaran inquiry dalam proses pembelajaran adalah yang A. merumuskan masalah, yang B. orientasi, yang C. merumuskan hipotesis, yang D. mengumpulkan data, yang E. menguji hipotesis. Nah, jadi pembelajaran inquiry ini adalah pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dan aktif tentang sesuatu. Dan kemudian siswa menyimpulkan sendiri materi yang dipelajari tersebut. Nah, jadi langkah awal strategi pembelajaran inquiry dalam proses pembelajaran yang betul adalah yang B, yaitu orientasi. Kita lihat di sini. Ini adalah langkah strategi SPI atau strategi pembelajaran inquiry yang pertama, yaitu orientasi. Jadi orientasi ini adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Jadi pada langkah ini guru mengkondisikan agar siswa siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian langkah berikutnya yaitu merumuskan masalah, kemudian mengajukan hipotesis, kemudian mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, kemudian yang keenam merumuskan kesimpulan. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan rumusan masalah PTK adalah yang A. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan komunikasi sistematis siswa kelas 5 SDN Gayam Kidul 2 menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write atau TTW. Kemudian yang B. Bagaimana cara menggunakan alat peraga komunikasi dengan siswa, memberikan balikan, dan menggunakan penguatan untuk memotivasi siswa agar tertarik dengan mata pelajaran matematika. Kemudian yang C, bagaimana cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami, mengaktifkan siswa, dan menggunakan alat peraga sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa dalam pelajaran IPS. Kemudian yang D, bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran materi pokok bangun datar dan bangun ruang. Kemudian yang E, apakah pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis dapat mengoptimalisasikan pembelajaran matematika pada siswa kelas 6 SD? Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah yang bukan, teman-teman, yang bukan merupakan rumusan masalah PTK. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Kita lihat di sini. Jawaban E yaitu apakah pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis dapat mengoptimalisasikan pembelajaran matematika pada kelas 6 SD. Kemudian pembahasannya, petunjuk dalam merumuskan masalah PTK yang pertama yaitu masalah hendaknya dirumuskan secara jelas dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Nah, jadi berbentuk kalimat tanya. Kemudian yang nomor 2, rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. Kemudian petunjuk yang ketiga, merumuskan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik, artinya dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian kata tanya yang digunakan untuk membuat rumusan masalah PTK adalah kata tanya apakah dan bagaimana. Dan beberapa narasumber dan pengalaman penulis dalam menyusun PTK lebih menyarankan menggunakan kata tanya bagaimana untuk memulai rumusan masalah dibandingkan dengan kata tanya apakah. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E, teman-teman. Kemudian soal yang nomor 3, 3/1/2 ditambah 2/1/3 dibagi 1/3/4 sama dengan yang A 3/1/3, yang B 4/5/6, yang C 5/1/2, yang D 5/2/3.
Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang B, yaitu 4/5/6. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya teman-teman. Pertama kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, menjadi seperti ini. Kemudian kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Nah, jadi kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Nah, yang pembagian ini kita rubah menjadi perkalian. Apabila dirubah menjadi perkalian, maka pembilang berubah menjadi penyebut. Nah, jadi 7/4 maka menjadi 4/7, berubah menjadi perkalian. Kemudian kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, yaitu kita coret 7 kita coret, kemudian jadi 4/3. Nah, jadi 7/2 ditambah 4/3. Kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu jadikan 6 teman-teman, per 6. Jadikan per 6. 2 kali berapa supaya jadi 6, yaitu kali 3. 3 kali 7 yaitu 21. Kemudian 3 kali berapa supaya jadi 6, yaitu kali 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian kita tambah saja 21 tambah 8, 29/6. Dari sini kita sudah bisa melihat teman-teman, mana jawaban yang betul, tidak perlu dirubah karena ini per 6. Jadi penyebutnya ini 6 teman-teman. Kita jadi opsinya di sini yang penyebutnya 6. Nah, jadi yang B. Kita langsung saja yang B. Nah, jadi dalam ujian SKB hari pertama sampai hari sekarang, soal-soal matematika sederhana sering muncul teman-teman. Salah satunya pecahan, kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi apabila nanti teman-teman mendapatkan soal pecahan seperti ini atau matematika dasar lainnya, usahakan jangan sampai salah teman-teman, karena soal seperti ini bisa menunjang nilai kalian nantinya. Kemudian soal yang nomor 4, berikut ini adalah karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik, yaitu yang A, anak sudah dapat memakai pakaian dengan rapi. Yang B, anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Yang C, anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. Yang D, anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Yang E, anak dapat menunjukkan kepekaan terhadap pembelajaran. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang B, yaitu anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Kita lihat di sini. Nah, jadi jawabannya B. Perkembangan bahasa anak usia SD dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu mental. Contoh yang mental ini adalah anak mulai menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Kemudian yang psikomotorik yang ditanyakan di soal, anak mulai menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Terjadi perubahan fisik, tinggi dan berat badan yang menonjol. Anak sudah memiliki gerakan yang bebas dan aman. Anak mampu melakukan koordinasi dan keseimbangan badan. Ini yang psikomotorik. Kemudian yang sosial. Contoh, anak sudah memakai pakaian dengan rapi. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu. Kemudian yang emosional. Contoh, anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama teman sebayanya. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar. Kemudian yang kognitif. Contoh, anak menunjukkan kreativitasnya dalam bentuk karya tertentu. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B, teman-teman. Kemudian soal yang nomor 5, seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi. Ini artinya guru tersebut telah melaksanakan dan mengembangkan kompetensi. Yang A, kompetensi pedagogik. Yang B, kompetensi kepribadian. Yang C, kompetensi profesional. Yang D, kompetensi sosial. Yang E, kompetensi supervisi akademik. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang C, yaitu kompetensi profesional. Kita lihat di sini. Jawaban C yaitu kompetensi profesional. Kemudian yang kompetensi pedagogik, kemampuan pemahaman terhadap peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kompetensi kepribadian, kemampuan personal guru yang mencerminkan kepribadian yang dewasa, arif, bijaksana, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kompetensi sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama guru, wali murid, dan masyarakat. Kemudian yang kompetensi supervisi akademik ini membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C, kompetensi profesional. Kemudian soal yang nomor 6, fungsi indikator dijadikan penanda dalam yang A, pencapaian standar kompetensi, yang B, pencapaian kompetensi dasar, yang C, pencapaian tujuan pembelajaran, yang D, pencapaian standar kelulusan, yang E, pencapaian ketuntasan belajar. Nah, jadi fungsi indikator dijadikan penanda dalam, yang betul adalah yang
Yang B yaitu pencapaian kompetensi dasar. Baik, itulah beberapa materi soal SKB CPNS yang keluar dalam ujian SKB dari hari pertama hingga hari kemarin. Jadi teman-teman yang belum ujian SKB, persiapkan baik-baik materinya agar nanti memperoleh nilai yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.